jelas konteks politik saat itu lebih memberi perhatian khusus pada karisma Pak Jokowi sebagai seorang sosok baru di dalam politik nasional Indonesia. Tetapi di dalam konteks 2024 saya kira Jokowi efek ini itu lebih karena penggunaan instrumen-instrumen non karismatik yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk Contohnya, mendapatkan dukungan. Misalnya salah satunya bansos. Tadi Mas Edi mengatakan bansos itu adalah keputusan politik. Betul. Tetapi kemudian pendistribusiannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjadi instrumen politik yang menguntungkan figur Pak Jokowi dan orang-orang yang didukungnya gitu. Belum lagi ketika kita berbicara tentang intervensi yang dilakukan Pak Jokowi dia kepada aparat negara seperti polisi, kemudian biro apa namanya ASN dan sebagainya, dan juga sekelompok elit-elit politik yang kemudian disandra untuk kemudian bergabung di dalam apa namanya tim 02 untuk mendukung Prabowo Gibran. Jadi Jokowi efek di sini itu saya pikir lebih sebagai instrumen politik yang sebenarnya sangat tidak etis untuk dilakukan karena sebagai seorang outgoing presiden mestinya Pak Jokowi itu berada di luar dari ring dan kemudian memberi jaminan bahwa di dalam ring itu segalanya itu berlangsung secara tapi kan fair Pak dan Jokowi juga udah bilang transparan. itu waktu itu kan nggak akan kampanye. Ya, siapa yang percaya Pak Jokowi sekarang? Ya kan, banyak statement-statement beliau sejak tahun 2014 sampai sekarang itu terbalik dari apa yang dilakukan Hmm. gitu. Jadi saya pikir ini menjadi catatan penting karena ini terkait dengan kualitas demokrasi kita. Oke. Tidak ada negara mampu menjadi negara maju ketika kualitas demokrasinya itu buruk gitu. Oke, Mas Edi emang benar, cuma karena Pak Jokowi yang tindakannya tadi ya, lebih ke tindakan bansosnya begitu. Pertama mungkin saya sampaikan ke Pak Mas Zulfikar ya, karena saya kenal Mas Zulfikar. Mungkin tadi pernyataannya perlu diralat, karena tadi ya pernyataannya agak keras, yang mengatakan bahwa ada penyalahgunaan instrumen negara, ya itu kan sebuah tuduhan ya. Kalau ada kata-kata dugaan ya itu mungkin lebih baik ya. Kedua juga ada pihak-pihak tertentu yang kemudian disandera. Saya kira itu juga mungkin perlu ada revisi. Ini saya sebagai sahabat saya sampaikan itu. Jangan sampai itu memantik sebuah polemik yang berujung kepada permasalahan hukum nanti. Jadi kalau memang ada dan disampaikan seperti itu harus ada bukti-bukti yang nyata. Ya. Berikutnya saya juga tidak melihat ya apa manfaatnya bagi Pak Jokowi kemudian membagi-bagikan bansos itu dengan sebuah penekanan atau pesan politik tertentu. Pak Jokowi kan bukan capres, gitu. Beliau tidak maju dalam kontestasi pilpres ini. Ada senyuman dari Mas Ciko tuh. Jadi saya kira tidak ada itu, tidak ada permasalahan di dalam hal ini. Dan beliau itu sebagai seorang presiden berserta juga pembantu-pembantunya bisa membagikan bansos itu di mana saja. Jadi kalau memang kita bicara tentang bagaimana tata cara pembagian bansos dan lain-lain, saya kira itu halnya teknis. Tetapi substansinya itu adalah bahwa bansos itu sudah menjadi keputusan politik disepakati oleh berbagai pihak. Ya. Jadi saya kira itu yang menjadi substansinya. Yang tidak bisa kita pungkiri adalah bahwa approval rating Pak Jokowi itu sangat tinggi, di atas 80%. Sebagai outgoing presiden ini sebuah anomali yang yang jarang Ini sekali. menjadi aspek juga terbesar dari Itu menurut keunggulan saya justru Prabowo keunggulan itu, yang itulah kemudian menjadi salah satu pendongkrak suara Prabowo Gibran. Karena apa? Karena kita berkampanye di atas platform keberlanjutan dan penyempurnaan. Nah, inilah keberlanjutan dari program-program Pak Jokowi yang sudah diakseptasi dengan baik oleh masyarakat dan respons baik oleh masyarakat. Bahkan ada narasi-narasi tentang perubahan-perubahan, ya kita lihat outcome-nya seperti apa. Masyarakat masih menghendaki adanya keberlanjutan. Oke, sekarang kita maju ke masalah unggul ya dari hasil hitung cepat, Mas Ciko. Kemarin Mas Gibran juga bilang tidak menyangka kalau hasilnya seperti ini. Kemudian juga Pak Prabowo juga ingin merangkul. Rangkulan itu diartikan apa sih? Apakah PDIP siap menerima rangkulan dari... Kita belum bicara sampai ke tataran itu, tapi saya katakan tadi sebelumnya bahwa kami masih menunggu hasil perhitungan KPU secara rekap yang total ya gitu ya, di bulan Maret lah. Pada prinsipnya pemilu ini masih belum berakhir, masih berjalan ya kan. Hitung cepat ini tetap kita anggap sebagai salah satu acuan, tapi bisa saja ada perbedaan-perbedaan dengan hitung cepat yang kita lakukan dan terjadi banyak anomali di situ, banyak hal-hal yang janggal. Dan kalau kita bicara soal
kita dugaan-dugaan kecurangan gitu misalnya, atau dugaan-dugaan salah-salah input gitu, apakah itu disengaja atau tidak gitu di Komisi Pemilihan Umum, di website Komisi Pemilihan Umum ini ratusan ada salah input gitu, baik oleh caleg di posting di media sosial maupun oleh tim ses capres kami gitu. Nah, ini banyak hal yang terjadi, banyak juga hal yang terjadi. Kita bicara soal proses dalam pemilihan, ya banyak undangan untuk memilih itu tidak dikirimkan dengan sengaja untuk membuat orang untuk menjadi golput gitu. Padahal yang golput aslinya pun sudah ada pastinya, yang memang malas, yang memang tidak suka memilih dalam pemilu. Nah, hal-hal seperti ini kan juga menjadi pertimbangan, dan kita masih mengumpulkan semua dugaan-dugaan itu, semua kita kumpulkan dari berbagai daerah, kita bentuk tim khusus, dan kita yakin juga TKN pasti juga ada tim yang nah, ada juga nggak Mas Edi kekurangan-kekurangan itu. Mengumpulkan kan dari kalau timnas Amin pasti. ada tim Ya, khusus. kita kan punya tim advokasi, yang tim advokasi pun sekarang sudah menerima banyak keluhan Termasuk tentang kecurangan, potensi kecurangan ada di lapangan, dan tentu nanti tim advokasi itu nanti akan bekerja. Kita sudah ada Mas Habibur Rahman, ada Mas Hinca Panjaitan, ada juga Prof Yusril yang kemudian menjadi satu untuk kemudian menangani berbagai permasalahan yang ada. Oke, sekarang saya menuju ke Kang Ujang. Kang Ujang, yang dipertanyakan juga adalah pada saat Prabowo Gibran ini kan unggul ya, tapi kemudian tidak dibarengi dengan legislatifnya ya, parpolnya yang justru adalah diunggulkan ini oleh PDI Perjuangan. Nah, ini ngelihatnya ada apa di sini? Ya, ada yang unik ya. Kan target PDIP itu kan hat-trick. Jadi 2014, 2019, 2024 itu ingin menang semua. Dia pileknya ingin menang, pilpresnya juga ingin menang. Cuma persoalannya di tengah jalan gitu ya. Katakanlah Pak Jokowi dengan PDIP bersinggungan gitu ya. Ya katakanlah beda kubu lah, beda dukungan. Nah, ini menjadi persoalan. Sehingga ya katakanlah kalau pileknya sukses gitu ya. Tadi kita menyaksikan di survei Litbang Kompas ya masih unggul gitu ya. Nanti juga kemungkinan besar ya akan masih unggul. Maka lalu pilpresnya kalah gitu. Nah, saya melihat begini. Nah, tadi kan sangat jelas dilihat di survei Litbang Kompas bahwa apa yang dilakukan oleh kader PDIP, pemilih PDIP itu tidak berbanding lurus dengan memilih capres-cawapresnya. Artinya kan di Termasuk situ. dengan Jokowi Effect ini splitnya. lebih berpengaruh kepada pilihan orang untuk memilih presidennya. Nah, kalau saya melihat gini, soal Pak Jokowi Effect itu kalau saya ada di situ ada personality individu, ada juga saya lihat kebijakan kalau saya lihat. Oke. Kebijakan. Nah, personality ya mungkin saja Pak Jokowi punya pendukung, ya oke, masih ada relawannya, ada loyalisnya, ada lah. Kalau orang kuat itu di mana-mana pasti punya pendukung gitu. Tetapi di saat yang juga punya kebijakan, misalkan kebijakan menaikkan gaji ASN, ya kan itu kebijakan. Ya itu lalu kebijakan juga terkait dengan persoalan bansos. Walaupun ini menjadi debatable, tapi ini kan bagian daripada ya sebuah kebijakan yang dianggap tadi menaikkan citra Pak Jokowi. Kan itu. Sehingga Pak Jokowi ya sampai hari ini tinggi tingkat kepercayaan publiknya. Dan saya gini, Mas, survei kecil-kecilan ya ketika saya ke kampung, ke daerah itu. Ya. Itu kelihatan kok di lapangan itu. Saya bilang ini beras dulu ya, ada beras gitu, berapa kilo, 10 kilo. Ada telurnya bagus-bagus gitu ya. Pas ditanya saya bilang ini, waduh udah Pak Jokowi aja yang itu terasa gitu kalau di kampung, di desa-desa itu. Dan ini fakta, karena saya sering ya jalan gitu. Artinya kalau menurut saya, kebijakan ini kalau menurut saya berimbas. Terlepas ya ini menjadi sebuah debatable. Saya tidak mengatakan, saya sudah tetap mengatakan bahwa bansos itu diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan. Tetapi menjadi kontroversi karena tadi dianggap Pak Jokowinya gitu ya, mendukung kubu tertentu. Kan itu sebenarnya menjadi persoalan. Oke. Tapi kemudian juga diuntungkan ya, dari PAN sendiri juga naik meroket ya pada saat memilih Prabowo Gibran, juga di belakang ada Pak Jokowi. Tapi kalau untuk PSI, ya, tinggi tapi nggak masuk nih, kemungkinan. PSI itu begini, saya lihat ya, saya pengkritisi PSI paling keras dari dulu. Pertama soal figuritas, mohon maaf ya, nggak juga figur yang menjual. Tidak ada Kan udah diganti ketua umumnya. figur yang mengakar, jangan lupa, butuh juga figur yang mengakar, yang menjual dan mengakar. Lalu juga saya lihat gitu ya, banyak juga kader-kader yang pindah partai, keluar dari PSI. Saya banyak ke rumah itu, kader-kader PSI di daerah itu, cerita ke saya, Kang saya keluar gini-gini. Ini banyak cerita ya. Jadi saya menganggap banyak persoalan di situ.
pondasinya tidak kokoh Oke. untuk menjadi partai yang bisa lolos ke Senayan. Hanya katakanlah menggantungkan kepada sosok Kaisang yang anaknya Pak Jokowi. Ini juga berat gitu, karena dorongan kekuasaan itu bagaimanapun ada batasnya. Kalau Pak Jokowi kan mohon maaf harus mendorong 02, harus mendorong yang lain-lain, kan berat. Jadi dalam konteks PS ini mohon maaf tidak bisa terselamatkan dalam konteks itu karena tidak ada kader yang mengakar. Walaupun memang dalam konteks tertentu bisa jadi merusak suara dari partai yang lain adalah diambil oleh PSI begitu. Jadi akarnya tidak kuat, dan Kaisang jangan lupa leadershipnya juga belum teruji. Ini juga menjadi problem. Ya, ini kritikan kita sebagai masyarakat, sebagai akademisi yang mengatakan ya bagaimanapun partai itu ada jenjang kaderisasinya lah ya, ditata dikelola dengan baik lah, sehingga ya dengan partai yang terlembaga dengan baik, misalkan kaderisasi baik, rekrutmennya bagus, demokratisasinya juga bagus, dan keterlembagaannya bagus, sehingga ini menciptakan kepemimpinan bangsa yang bagus, yang kuat. Jadi partai itu kan instrumen kawas canda di muka kepemimpinan bangsa. Jadi kalau partainya bagus, hasilnya pemimpinnya juga akan bagus. Oke, kalau Prabowo Gibran-nya unggul di leading untuk pemilihan presiden, sementara untuk di legislatifnya ini PDI Perjuangan. Apakah ini gimana komposisinya nanti? Apakah kemungkinan akan koalisi atau justru oposisi? Dan apakah PDI Perjuangan juga punya power untuk menentukan kabinet juga nanti? Tetap bersama kami saudara, tetaplah bersama kami di Kompas TV, nanti akan dijawab oleh bapak-bapak.